tinggal satu AF. Nah, saya justru malah curiga karena curiganya itu seperti ini. Dari ungkapan kesaksian yang diperjelaskan, dipublish itu memang nggak logis. Dia melihat malam hari ya dengan jarak 100 sampai 150 meter. Siang hari aja nggak kelihatan gitu ya, apalagi malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita kembali lagi bersama Anti Gosip TV, masih dari pojok desa. Walaupun kita hidup di desa, tetapi kita itu paling anti yang namanya gosip. Ngomong-ngomong soal gosipnya, sebenarnya bukan gosip ya. Ini yang menjadi trending topik dimanapun kalian berada ya, kasus Vina Cirebon. Semakin kesini kasusnya semakin ya rumit sekali ya. Yang terbaru adalah 7 terpidana ini mengajukan PK. Nah, yang 6 ini kan sudah dalam proses ya. Nah, yang satu ini ketinggalan guys. Siapa lagi kalau bukan Sudirman. Nah, kabarnya Sudirman ini dikabarkan menghilang gitu ya. Kira-kira pendapat kalian nih guys, di manakah keberadaan dari Sudirman ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sembunyi di mana ini Sudirman, Mbah? Kalau menghilang sih enggak ya. Itu seperti kayak apa saja menghilang ya. Ini betul. Negara hukum, semuanya itu tunduk pada undang-undang. Tentunya ya dengan menghilangnya kabar dari Sudirman ini menurut pandangan saya, karena memang dari keseluruhan yang sudah terpidana itu memang harus dipisah-pisah. Karena apa? Tentu saja kita dapat berpikir dong, kita mau agak meluaskan pola pikir. Kalau mereka dikumpulkan, maka mungkin dari si penyidik ini takut nanti akan mungkin timbul kekuatan baru ya, menyusun sesuatu strategi, rencana-rencana yang baru, maka tempatnya harus dipisah. Nah, berkenaan dengan masalah Sudirman, karena juga kita tahu masyarakat Indonesia juga yang selalu nyimak tentang kabar dari kasus Vina Cirebon ini juga pasti mendengar bahwa Sudirman ini termasuk kontroversi kalau kaitkan dengan terpidana yang lain kan. Dia paling ya nyeleneh sendiri dari yang lain. Mungkin juga beliau ini dipisah itu mungkin bisa juga mungkin dari sisi psikologisnya mungkin sedang dalam tekanan. Bahkan di pemberitaan kemarin ada yang mengatakan dia itu pernah mengalami keterbelakangan mental, tertekan lah, katakan seperti itu ya. Ya jadi saya rasa untuk Sudirman sendiri memang tidak bisa buru-buru mengajukan PK karena belum tentu juga nanti dari kesehatan kejiwaannya itu layak untuk dimajukan ke PK gitu. Barangkali mungkin nanti pihak yang berwenang di situ mungkin memiliki penemuan yang berbeda, kita sama-sama nggak tahu ya, kita tunggu saja gitu. Betul. Nah, dari kesaksian Sudirman ini yang mengakibatkan 7 terpidana ini dijatuhkan pidana seumur hidup lah istilahnya begitu. Selain itu ada juga kesaksian dari AF, kemudian Liga Akbar dan juga Dede. Nah, untuk yang dua ini, Dede sama Liga Akbar ini kan sudah mencabut kesaksian yang tahun 2016 yang lalu. Nah, tinggal si AF ini nih. Kalau Sudirman kan ya kita tahu sendirilah ya, gimana keadaannya Sudirman gitu ya. Nah, kalau misalkan Ibtu R ini mau membersihkan namanya gitu ya dari tuduhan-tuduhan, bisa saja kan dia istilahnya mengatakan gitu, saya mendapatkan keterangan tersebut dari AF gitu ya. Bisa mengatakan seperti itu. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian masuk akal nggak nih guys? Gimana itu Mbah? Nah, justru itu. Setelah kita semua mendengar bahwa seperti Liga Akbar sudah mencabut kesaksiannya, Didik pun sama melakukan hal serupa ya. Terus kemudian dari yang satu tadi Sudirman. Ini masih belum tentu masalah kesehatan dari psikolognya. Nah, ini tinggal satu AF. Nah, saya justru malah curiga karena curiganya itu seperti ini. Dari ungkapan kesaksian yang diperjelaskan, dipublish itu memang nggak logis. Dia melihat malam hari ya dengan jarak 100 sampai 150
50 meter. Siang hari aja nggak kelihatan gitu ya, apalagi malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita dengar juga bahwa dia pernah ada selisih paham dengan masyarakat setempat. Betul. Di situ. Nah, saya pikir apa jangan-jangan biang keroknya ini mungkin dari kepentingan pribadi ya. Ini hanya argumen saya. Ini argumen loh ya. Tidak saya menyudutkan, menuduh pun tidak. Ini hanya saya itu seperti apa jangan-jangan sumbernya dari sini. Sehingga sang Ibtu R ini tadi mungkin karena beliau ini betul-betul sangat terpukul hatinya. Karena saya lihat ada ketulusan seorang ayah ya yang ditinggal putra kesayangannya. Betul. Itu dia tampak sekali terpukul. Dan air matanya pun saya melihat ada ketulusan. Hanya saja mungkin karena terbakar oleh emosi. Karena ada yang menumpangi warta berita seperti ini. Ya akhirnya mau nggak mau di situ akhirnya opini itu dia kembangkan. Ya terjadilah kasus Vina Cirebon yang serumit ini gitu ya. Iya betul sekali, ini sampai menggemparkan nasional Indonesia nih ya. Ngomong-ngomong soal sidang PK nih yang sudah berlangsung, kan PK-nya Sakatatal, bahkan sampai dia ini melakukan sumpah pocong. Nah, kira-kira gimana keterlanjutan dari sumpah pocong ini? Apakah ada dampaknya ataukah mungkin yang tidak melakukan sumpah itu berdampak atau gimana guys? Silahkan pendapat kalian coret-coret di kolom komentar. Ini gimana Mbah selanjutnya? Sedikit pun keraguan dari Sakatatal saya tidak melihat itu. Jadi dia betul-betul sudah 100% ya bulat bahwa dia ingin melakukan sumpah pocong, mau Ibtu R ini mau datang mau tidak dia tetap sumpah pocong karena dia itu greget ingin membuktikan ya terhadap dunia bahwa dia itu memang benar-benar tidak merasa melakukan. Nah seperti itu. Kalau Sakatatal ini kok saya membela Sakatatal enggak? Tentu jika kita melihat kesaksian ungkapan-ungkapannya dari gestur tubuh dia berbicara, dari inner beauty, dari wajahnya yang tampak ketika mengungkapkan sesuatu, itu kan kita dapat menangkap bahwa dia itu seperti memang rasa tidak terimanya itu tinggi sekali. Dulu masih di bawah usia dia mengalami hal seperti itu. Nah, dia ingin mencoba membersihkan namanya dan agar dunia itu mau mendengarkan dan mau percaya dengan bahwa dia itu tidak melakukan. Itu yang saya tangkap dari Sakatatal gitu. Betul ya, walaupun sumpah pocong ini tidak ada kaitannya dengan hukum yang sedang berjalan gitu ya. Tapi setidaknya Sakatatal sudah membuktikan gitu ya sama rakyat Indonesia kalau dia itu benar-benar ya tidak melakukan hal yang dituduhkan gitu. Ya kita juga harus meluruskan ini, nggak boleh ini kita memandang dengan sebelah mata. Bahkan sampai ada yang ini dianggapnya menyimpang, wong. Tuhan yang disebutnya juga Tuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, bahkan sampai membaca 2 kalimat syahadat kan. Hanya saja memang kalau sumpah itu memang kalau di ayat suci nggak ada sumpah pocong. Hanya saja kan ini juga harus diingat loh, ini kearifan budaya lokal loh. Kalau kita tidak sepaham dengan itu, ya kita paling tidak harus menghormati dari kepercayaan Sakatatal. Nah, seperti itu. Ini juga sama halnya kita menghormati kakek nenek moyang kita. Iya toh? Benar. Nah, dan selama tidak ada pihak yang dirugikan, kenapa kita harus mencerca? Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk menyikapi masalah sumpah pocong ini ya kita ambil luas dalam pemikiran. Oke, lanjut kita akan membahas tentang yang pernah menjadi tersangka dalam kasus ini, yang akhirnya dibebaskan. Siapa lagi kalau bukan Peggy Setiawan. Nah, Peggy Setiawan ini akhir-akhir ini sudah tidak nampak ya di dalam berita televisi Indonesia gitu ya. Paling suara telepon aja. Nah, benar sekali. Nah, kira-kira Peggy ini kegiatannya apa ya? Apakah kembali menjadi kuli atau mungkin akan menjadi artis seperti yang dibicarakan sama Nikita Mirzani gitu ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jadi kalau menyikapi tentang Peggy, memang sudah saatnya Peggy ini beristirahat dulu ya. Jadi dia harus ya seperti ini. Karena harus bergantian dengan ya
sidang PK-nya Saka Tatal, juga dari 7 terpidana yang lain ya. Dan kita berfokus pada saksi-saksi, juga bagaimana cara penyidik ini menyelidiki semuanya dengan sangat cermat dan konsisten gitu. Betul. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah hasil pemeriksaan dari Bareskrim ya. Wow, itu paling ibaratnya ya, ini kan ibaratnya inti dari persoalan dari kasus Vina ini. Bahkan semua saksi-saksi baru yang sudah bermunculan akhir-akhir ini itu sudah dipanggil dan diperiksa sama Bareskrim. Ya, kita tinggal tunggu saja fakta-fakta yang memang terjadi itu apa gitu. Ini udah nggak main-main lagi. Jadi menangani kasus ini karena sudah diamat-amati oleh segenap masyarakat ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini pun dari pemerintahan sudah memberikan pencermatan khusus ya, bahkan sampai dibentuk tim khusus ya dari kepolisian ya. Betul. Wah, ini nggak main-main. Menurut saya nanti ini betul-betul akan, penyidikannya itu betul-betul akan bersih. Jadi betul-betul akan steril. Itu dalam pandangan saya. Harusnya. Gitu. Karena ini marwah dari hukum negeri yang kita cintai ini harus kita kembalikan. Bukan berarti yang kemarin itu tidak betul ya. Cuma ini untuk memperjelas, jikalau mungkin ada kemarin itu ketidaksempurnaan atau kesalahan, mungkin nanti akan ada tentu saja perbenahan ataupun revisi-revisi gitu ke depannya. Ya, kita sama-sama saksikan sajalah. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ikutan nimbrung di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.